Tapi intinya, kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Kata kuncinya terletak pada materi dan perubahannya. Materi, apa sih itu materi? Materi dapat diartikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dalam kimia meliputi satu, struktur atau biasa diartikan sebagai bentuk ya. Yang kedua, komposisi. Berapa komposisi dari materi tersebut atau materi tersebut komposisinya berapa? Dan yang ketiga, ada sifat. Sifat materi tersebut apa? Contohnya, ada suatu senyawa yang bisa larut dalam air dan ada yang tidak bisa larut dalam air. Contohnya, gula. Gula bisa larut dalam air, sedangkan pasir tidak bisa larut dalam air. Kemudian, materi terdiri dari zat murni dan campuran. Zat murni terdiri dari satu, unsur. Unsur adalah zat tunggal. Contohnya, besi atau Fe, emas atau Au, perak atau Ag. Itu rumus kimianya ya. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih. Contohnya H2O itu adalah air, dan CO2 itu adalah karbon dioksida, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian materi terdiri dari yang kedua tadi, campuran. Campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian yang terakhir, materi. Wujudnya ada tiga, yaitu padat atau zat padat. Yang kedua, cair atau zat cair. Dan yang ketiga, gas atau zat gas. Yang pertama, padat. Contohnya adalah kayu dan lain-lain. Yang kedua ada cair. Cair ini contohnya sangat mudah sekali ya, yaitu air, dan masih banyak lagi seperti larutan-larutan. Yang ketiga ada gas. Gas ini contohnya seperti oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perubahannya. Perubahannya meliputi energi dan waktu. Yang pertama, energi. Energi yang dibutuhkan atau yang terlibat dalam perubahan materi tersebut berapa? Contohnya, suatu besi atau Fe, dia teroksidasi atau proses kimianya itu adalah teroksidasi menjadi berkarat. Energi yang terlibat dalam proses teroksidasi menjadi berkarat itu berapa atau apa saja? Yang kedua ada waktu atau berapa lama. Contohnya, berapa lama besi berkarat atau menjadi berkarat? Ini merupakan gambar atau bagan dari pengertian ilmu kimia. Bisa dilihat sendiri ya. Dan oleh karena luasnya bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup kimia, maka para ahli menyebut ilmu kimia sebagai central sense atau pusat dari ilmu pengetahuan. Hal ini karena ilmu kimia sangat berperan penting di antara ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya biologi, fisika, matematika, dan lain-lain. Peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita mendengar istilah kimia. Banyak orang yang beranggapan bahwa istilah kimia berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Contohnya bom, racun, dan zat-zat kimia berbahaya lainnya.
perlu kalian ketahui bahwa kimia itu bukanlah sesuatu yang berbahaya loh, dan perlu ditakutkan. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat dekat dengan kimia loh dan bahan kimia. Contohnya, yang pertama ada air. Air merupakan zat kimia. Rumus kimianya adalah H2O. Air sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, untuk kita minum, mandi, makan, mencuci, dan lain-lain. Yang kedua, ada nasi. Nasi merupakan salah satu jenis karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia. Yang ketiga, ada garam. Garam merupakan senyawa kimia. Dapat disimbolkan sebagai NaCl atau natrium klorida. Garam berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita memasak, pasti para ibu-ibu kalian memasak masakan sayur seperti atau lauk pasti pakai garam, karena garam akan memberikan rasa asin. Yang keempat, ada minuman bersoda atau berkarbonasi. Minuman bersoda atau berkarbonasi ini juga dekat loh dengan kimia. Rumus kimianya adalah H2CO3. Yang kelima, ada vitamin C. Nama kimianya adalah asam askorbat. Dia merupakan senyawa kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, vitamin C ini bermanfaat banget loh bagi tubuh kita. Yang keenam, ada obat. Tentunya kalian gak asing kan dengan obat. Tentunya juga obat ini berhubungan banget loh dengan kimia. Obat ini berfungsi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, atau obat ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk menyembuh orang-orang yang sakit atau bahan untuk menyembuh orang-orang yang sakit. Atau saya bisa katakan adalah obat ini berguna untuk orang-orang yang sakit. Yang ketujuh, ada sabun. Sabun ini juga dekat banget loh dengan kimia. Sabun tersusun atau terbuat dari bahan kimia atau basa, contohnya NaOH atau natrium hidrosida. Rumus kimia sabun ada dua loh, yaitu RCOOK dan RCOONA. Sabun dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk saat kita mandi, untuk membersihkan tubuh kita. Yang ke-8 ada bensin. Bensin ini sangat dekat loh dengan kimia. Bensin ini mengandung salah satu bahan kimia, yaitu hidrokarbon. Bensin dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai bahan bakar. Nah, contoh bahan kimia dan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang dekat banget dengan kita beserta perannya ya. Dan masih banyak lagi bahan kimia dan kimia yang dekat dengan kita. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Yang pertama, kita dapat mengetahui perubahan suatu zat atau reaksi kimia. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap bidang-bidang ilmu lain. Yang ketiga, kita dapat mengetahui gejala-gejala, sifat-sifat, susunan, dan perubahan suatu materi. Dan masih banyak lagi loh manfaat bila kita mempelajari ilmu kimia. Itulah yang bisa saya sampaikan tadi mengenai kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.